Cita-cita saya sebenarnya jadi pegawai bank. Ada beberapa buah komputer tapi hanya dipajang atas meja. Berarti proses pertama ya? Iya, proses pertama 10 hari untuk les privat di padang komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ranah Minang dari podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Hari ini kita dihadiri oleh narasumber kita, sosok pejuang tangguh di DPRD, Sekretaris Dewan Raflis Hesa MM. Dan kita mengetahui di sana Pak Raflis ini telah mengabdikan dirinya lebih dari 20 tahun di DPR dan menjabat Sekwan hari ini sudah mencapai 8 tahun. Ini suatu prestasi yang luar biasa di mana dinamika di DPR amat sangat pelayanan yang prima dengan 65 anggota dewannya. Dan hari ini kita berbincang tentang sisi-sisi yang menarik dalam perjalanan karir beliau sehingga mungkin menjadi sebuah inspirasi bagi kita bersama. Selamat sore Pak Raflis. Selamat sore Pak Zadi, Kepala Bagian Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ya, hari ini kita coba berdialog nih Pak, membagi ilmu, membagi cerita untuk masyarakat kita Ranah Minang. Ya, masyarakat Ranah Minang, dosa-dosa kita, sehingga nanti dari pembicaraan ini bisa termotivasi untuk lebih baik. Ya. Jadi inspirasi juga Pak. Ya, inspirasi juga. Mungkin untuk yang pertama kami ingin Pak Pak. Kabarnya dulu Pak Sekwan datang dari daerah dan kemudian ada beberapa dari staf di DPR, kemudian ada gimmick-gimmick atau persoalan-persoalan dalam menyemangati DPRD pada waktu itu, dan ada sekarang ini adalah gelombang perubahan-perubahan yang besar terjadi. Mungkin kita mulai mungkin Pak Sekwan menceritakan kisah-kisah yang menarik awal-awal masuk di DPR Provinsi Sumatera Barat. Ya Pak. Baik Pak Sardi, saya adalah sama dengan kawan-kawan lain. Tentu seseorang manusia itu mempunyai cita-cita dan masa depan. Saya dilahirkan 59 tahun yang lalu. Tentu dari kecil, dari sekolah kita tentu mempunyai cita-cita. Cita-cita ini bisa kita wujudkan tentu ada perjuangan dan pengorbanan. Pas tahun tamat sekolah SMEA, jurusan akuntansi kalau sekarang, memegang sertifikat A1 A2, cita-cita saya sebenarnya jadi pegawai bank. Karena saya tamatnya SMEA tata buku A1 A2. Namun tahun 85 kita tes jadi pegawai negeri, sekitar 100 orang hanya diterima hanya berapa orang. Februari 1986 kita ditempatkan sebagai staf di kantor camat Koto 11 Tarusan. Februari 1986. Pesisir Selatan. Nah, ini perlu perjuangan nih. Perjuangan apa? Ketika kita sebelumnya mungkin TOMP kita jauh lebih baik, tapi jadi pegawai negeri waktu itu hanya digaji 41.000, bersihnya 34.000. Saya pikir ya untuk hanya 15 hari makan. Namun disitu tadi perlu pengorbanan dan perjuangan. Karir berlanjut, ya, hanya berselang 1 minggu kita dipercayakan sebagai ini jalan hidup saya, memegang bendahara pengeluaran, bendahara pemilu waktu itu, dan sehingga terakhir sebagai kasih pemerintahan kita pindah tugas September 1995 yang lalu langsung ke DPD Provinsi Sumatera Barat, karena kita adalah ASN Bernip 01 DPB. Kan begitu Pak, Kepala Persidangan. Ini supaya kita, adik-adik kita sekarang ini beda memang. Kita di zaman-zaman dulu, zaman-zaman yang masih ya manual,
perlu edukasi dan perlu keteladanan, talaten. Jadi hidup ini perlu talent. Kalau kita sudah memilih jalan hidup jadi pegawai negeri, ya kita tambah ilmunya di talentnya di situ. Talentnya apa? Talentnya aparatur yang siap hidup dalam kesederhanaan, berjuang untuk menggapai cita-cita yang jauh lebih baik. Itu Pak. Yang sisi pengalamannya Pak di DPR tadi kita mulai tahun 95 September ini gedung ini baru diresmikan oleh Pak Presiden. Saya lihat itu di bulan Juli ya 1995 gedung ini kita langsung ditempatkan di bagian persidangan khusus untuk melakukan membantu mengetik. Nah, ini pengalaman pertama ini. Orang kampung yang waktu itu baru Pemprov kita baru mengenalkan beberapa tahun komputer dengan sistem MS-DOS, masukkan F keluar DOS itu baru mengetik ya. Berarti waktu Bapak pindah ke DPR udah mulai komputer atau masih manual? Masih banyak manual, ada beberapa komputer tapi hanya dipajang atas meja. Berarti proses pertama ya? Ya, proses pertama. Saya minta begitu melapor ke Pak Sekwan, saya 10 hari itu les privat di Padang Komputer di Semangaru. Selama 10 hari? 10 hari itu kita mau berubah itu, ya. Perubahan dan pengorbanan. Belajar mengetik komputer. Apa yang menjadi semangat itu Pak untuk belajar komputer ini Pak? Karena kita ingin berubah dari tadi di daerah nggak ada komputer, saya lihat komputer ini ada di berbagai ruangan. Saya waktu di persidangan itu ada menghandle kegiatan kedewanan, orang masih ketik-ketik paling-paling dengan DM ya, IBM masih ketik, listrik masih ada, ya. Tapi tidak efektif juga. Saya belajar, sehingga dengan belajar itu kita mendapat tempat yang jauh lebih baik oleh pimpinan. Berarti ada peran pimpinan ya? Ini kemauan sendiri, yeah. Tanpa dibayar kita lihat, ini kalau ini saya harus pandai ini, yeah. Sehingga kita bagaimana kita dibutuhkan oleh pimpinan dan juga kita perlu melakukan sesuatu hal yang berguna untuk lembaga ini lebih cepat. Berarti waktu Bapak pertama masuk DPR itu komputernya mungkin sebagai pajang aja bro? Pajang saja, saya katakan belum. Kalau saya lihat di ruang Sekwan tuh ditaruh dibungkus dengan baik. Kalau saya berpantun dengan adik-adik sekarang ini, ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, ya. Kalau ada umur sama panjang kepada komputer ini, besok pagi kita ketemu lagi, ya. Komputernya ditutup, hanya pajangan saja waktu 95 itu. Maka saya berusaha mengedukasi diri, ya. Mengedukasi diri, berinovasi, supaya kita bisa menjalankan sehingga kita apa yang kita kerjakan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Saya dipercaya memegang konsep-konsep, sekaligus juga sebagai mengclipping koran, karena waktu itu humas belum ada, masih digendong oleh kabak persidangan. Jadi saya sudah terbiasa dengan adik-adik kita di wartawan senior, saya clipping, saya jilid. Waktu itu kan masih manual. Jadi kalau hari ini Pak anggota Pak Zadi masih clipping kayak dulu, sudah sama juga dengan saya berapa 27 tahun yang lalu. Oh iya. Kalau sama juga seperti itu clipping jilid sama dengan 28 tahun yang lalu itu. Jadi tertinggal ya Pak dengan hari ini. Kalau hari ini model juga jauh tertinggal loh. Ya, seharusnya sekarang sudah clippingnya melalui IT. Ya, digital. Melalui IT digital. Itulah yang kita minta kepada kabak, nanti kita jauh lebih baik. Jangan clipping yang model kayak saya dulu juga. Iya. Tahun 28 tahun yang lalu digunting, ditaruh, dikasih kan sama aja seperti itu. Dia tidak ada kemajuan, stagnan dia. Itu awal pertama. Oke, dulu sekarang ya. Kita stand dulu dan kita akan masuk.